Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Dalam video pembelajaran kita ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang qawaid atau tata bahasa Arab. Bila di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas tentang pengkategorian jenis kata isim atau kata benda kepada dua, yaitu muzakkar atau muannas. Saya ulangi, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas qawaid tata bahasa terkait pengkategorian jenis kata isim atau kata benda menjadi dua, yaitu muzakkar atau muannas. Muzakkar diartikan laki-laki, male, dan muannas diartikan perempuan atau female. Ya, dalam bahasa Arab jenis kata benda jenis isim itu tidak hanya bicara makhluk hidup seperti manusia yang berakal, tapi juga benda mati. Benda mati juga dibedakan atau diberikan gendernya. Ada gender laki-laki dan ada gender perempuan. Di video sebelumnya itulah kita belajar tentang ciri-ciri jenis kata isim yang muannas dan untuk mengenali jenis kata muzakkar. Silahkan untuk dirujuk kembali ke video sebelumnya. Nah, dalam video lanjutan ini kita akan khusus membahas sebuah macam isim yang bernama isim domir. Ada namanya isim, salah satu macam isim yaitu isim domir. Isim domir secara sederhana diartikan kata ganti. Ya, secara sederhana domir itu diartikan kata ganti. Dalam bahasa Arab kata ganti itu jumlahnya 14 buah. Ada 14 kata ganti dalam bahasa Arab. Jumlah itu lebih banyak 2 kali lipat dari pronoun bahasa Inggris yang hanya ada 7 ya. Ada he, she, it, I, you, they, we itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya dikali 2 yaitu berjumlah 14. Mengapa bisa banyak ada sampai 14 kata ganti? 14 kata ganti karena dibedakan berdasarkan pertama jenis kelamin dan yang kedua jumlahnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, berikut ini yang ada di layar ini adalah tampilan ke-14 isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Ya, saya tandai di sini dengan warna biru untuk muzakkar, warna pink untuk muannas, sedangkan untuk yang putih ini untuk yang netral ya, yang bisa dipakai oleh muzakkar, bisa juga dipakai oleh muannas. Yang pertama di sebelah kanan atas ini huwa, kata ganti dia untuk seorang laki-laki. Nah, misalkan ada seorang bernama Muhammad, dia adalah laki-laki, maka untuk kata gantinya gunakan huwa. Berikutnya huma. Huma ini adalah kata ganti untuk berdua orang laki-laki. Misalkan Muhammad dan Umar. Muhammad dan Umar, dua nama ini kita bisa gantikan dengan huma. Berikutnya hum. Ya, hum ini jumlahnya lebih dari 2 ya, jadi bahasa Arab itu mempertimbangkan 1 orang, 2 orang, dan lebih dari 2 orang. Nah, untuk hum ini mereka, misalkan ada Muhammad, ada Umar, ada Ali, maka 3 orang ini bisa kata gantikan dengan hum. Kemudian ada hiya, ini seorang perempuan, Zainab misalkan seorang perempuan, maka bisa digantikan dengan hiya. Bila Zainab dan Fatimah 2 orang, kita gantikan dengan huma. Bila lebih dari 2, misalkan Fatimah, Zainab, Maryam, maka kita gunakan hunna untuk banyak orang. Lalu misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau nyampur, ada 3 orang atau 4 orang lebih, tapi ada laki-lakinya, ada perempuannya.
Nah, untuk pertanyaan itu jawabannya adalah kita gunakan yang laki-laki banyak ya, mereka ini. Misalkan disebutkan nama Umar, Ali, terus Muhammad, terus ada Zainab, ada Fatimah. Nah, ada 5 orang. Nah, karena bercampur maka di sini kata gantikan dengan hum ya. Kata gantikan dengan hum. Lanjut untuk anta. Anta untuk kamu seorang laki-laki. Untuk satu orang laki-laki kita gunakan anta. Untuk berdua ya, misalkan yang kita tunjuk 2 orang, kalian berdua, maka kata gantinya antuma. Untuk orang banyak antum, kita gunakan untuk orang banyak laki-laki antum ya. Kemudian untuk perempuan 1 orang kamu, anti. Untuk berdua orang antuma, dan untuk banyak lebih dari 2 orang antunna ya. Dan misalkan sama pertanyaannya seperti sebelumnya, bagaimana kalau banyak orangnya campuran, ada yang laki-laki dan perempuan? Maka jawabannya kita gunakan kalian laki-laki yang antum ya. Ya, mungkin saya boleh menambahkan, menyisipkan sedikit mengenai penggunaan antum. Kebanyakan kita terbiasa menggunakan antum untuk 1 orang ya. Di Indonesia ini seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada masalah, walaupun sebenarnya orang Arab sendiri tidak menggunakan antum ini untuk 1 orang ya, karena untuk 1 orang itu gunanya anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan ya. Ya, kalau dijadikan antum itu untuk memuliakan, mungkin sebaiknya tidak usah gunakan antum. Ada istilah lain yaitu hadrataka ya. Hadrataka saya tuliskan. Hadrataka untuk laki-laki, Anda. Hadrataki untuk perempuan Anda ya. Anda misalkan ya, kita gunakan hadratak atau hadratik ya. Ini lebih bagus atau lebih tepat daripada kita gunakan antum untuk 1 orang, padahal antum ini untuk banyak orang kalian. Oke, lanjut ya. Ana ini 1 orang. Ini jadi urutannya itu dari sini lalu ke sini, baru ke sini lagi, baru ke sini ya. Ana itu untuk 1 orang, saya, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau maknanya saya, gunakan ana. Dan nahnu itu untuk makna kita atau kami, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Jadi saya ulangi bahwa isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu jumlahnya ada 14 buah. Kenapa bisa banyak? Karena bahasa Arab itu mempertimbangkan muzakkar muannas, laki-laki dan perempuan, juga mempertimbangkan jumlah orangnya, 1 orangkah, 2 orangkah, atau lebih dari 2 orang ya. Nah, itulah mungkin kekompleksan dalam bahasa Arab terkait isim domir ini. Pembahasan isim domir ini sangatlah amat penting, jadi diharapkan sekali untuk menguasainya dengan lebih baik, karena pelajaran-pelajaran selanjutnya, terutama kawaid dalam ilmu shoroh, perubahan-perubahan konjugasi kata kerja, nanti akan berkaitan erat dengan namanya isim domir ya. Kemudian isim domir ini pula memiliki fungsi. Salah satu fungsi atau fungsi yang sangat penting dalam untuk isim domir ini adalah mengurangi penyebutan ulang kata yang sama. Ulangi, fungsi dari penggunaan isim domir atau kata ganti yaitu mengurangi penyebutan ulang kata yang sama di dalam sebuah paragraf atau kalimat ya. Jadi daripada diulangi penyebutannya, lebih baik kita ganti. Perhatikan kalimat paragraf di bawah ini, berikut ini yang ada di layar ya. Hadza sadiqi ismuhu Abdullah. Abdullah talibul madrasah fi safil ashir. Abdullah min Samarinda. Abdullah yaskunu fi syari Hasanuddin. Abdullah yazhabu ila madrasah bil jawalati ma'a akhihil kabir kullal yaum. Ya, ini artinya. Jadi di dalam kalimat paragraf ini,
ada pengulangan nama itu Abdullah ya, 1 2 3 4, ada 4 kali pengulangan dari penyebutan pertama Abdullah yang ini. Nah, kalimat seperti ini atau paragraf seperti ini kurang bagus kedengarannya ya, karena mengulangi kata yang sama. Nah, dalam bahasa Arab daripada kita ulangi penyebutannya ya, kita gantikan dengan isim domir ya. Abdullah ini satu orang, dia, nah, berarti kita gunakan domir huwa ya. Nah, jadinya akan seperti ini ya, jadi seperti ini. Hadza sadiqi ismuhu Abdullah ya, ini nama yang disebutkan pertama. Selanjutnya ya, kita ganti dengan huwa ya, Abdullah yang di sini kita ganti huwa. Huwa talibul madrasah fi safil asyir, huwa lagi ya, di sini lupa ditandakan merah. Huwa min Samarinda, huwa yaskunu fi syari Hasanuddin, huwa yazhabu ilal madrasah bil jawalati maha akhihil kabir kula yaum ya. Jadi kalau sudah begini lebih tepat penggunaan berbahasanya lebih baik dan lebih benar bentuk paragrafnya ya. Jadi saya ulangi, fungsi dari kata ganti yaitu mengurangi penyebutan sebuah kata berulang kali ya, terutama kata benda ya, daripada kita ulangi penyebutannya dan itu kurang baik dalam sebuah mutu paragraf ya, kita gantikan saja dengan isim domir. Bila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan, bisa ke saya di kolom komentar atau ke guru-guru bahasa Arab atau teman-temannya yang sudah paham terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kita kali ini. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.